Dari pemerintah sudah menyampaikan semua, dari DPR sudah. Nah, kita minta dari Pak Gubernur ada yang mau disampaikan terakhir. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Pimpinan. Saya ingin menambahkan sedikit. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan atau penting untuk kita semua, bahwa yang pertama, rumah hunian sementara atau permanen yang perlu urgent, Pak Pimpinan, segera mungkin kita bangun, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, jembatan Pak Kasat, Pak PUPR. Karena kita lihat, saya sudah turun beberapa kabupaten melihat jembatan yang putus. Ada sebagian, macam mana kalau kita bilang, setiap laluan masyarakat itu dikenakan biaya, Pak. Sekali lalu 10.000. Kadang 2-3 kali. Di mana tuh? Ini bukan di Petimil, ada lagi. Seperti Singkil dan Kabupaten Kota Canai. Jadi sekali lalu 10.000. Bayangkan 2 kali lalu atau 3 kali lalu menyeberangi. Sampai 60.000 bayar. Maka kita harapkan kepada PUPR dan Pak Kasat, jembatan sudah penting. Ya. Bukan. Jembatan yang apa nih? Yang ini. Yang putus, mereka akan nyambung. Bukan sekarang. Yang dampak banjir. Nah, jadi seperti di Singkil, Pak. Singkil dan di apa? Bukan, Kota Canai. Ada beberapa tempat yang sudah tinjau, Pak. Jadi segera mungkin ini jalan lintas kampung atau lintas kecamatan, Pak. Seperti itu. Model jembatan gantung berarti, Pak? Bukan, jembatan biasa sepanjang 5 atau 6 meter, Pak. Jadi abrasi banjir kemudian sampai 10 meter, Pak. Jadi mereka orang-orang kampung itu buat seperti titik sementara. Jadi siapa yang nyeberangi kena bayar, Pak. Familiar dengan Armco nggak, Pak, yang sudah kita buat itu yang pakai ring baja itu? Mereka enggak ada sama sekali, Pak. Makanya kita buat ke depan seperti itu, rekap aja apa aja. Ya. Jadi nanti kalau yang jembatan-jembatan itu Pak Gubernur sama Pak Bupati, yang tadi karena inisiatif masyarakat di situ untuk bangun penyeberangan kan dan penyeberangan, Pak. Ya, betul. Jadi inisiatif dan itu masyarakat dan berbayar dan itu tentu memberatkan masyarakat yang lain. Nah, yang terkait dengan hal seperti itu saya rasa bisa di data-datanya di daerah mana aja secara detil. Singkil dan Kota Canai, nanti Pak. disampaikan. Ya, jadi biar disampaikan nanti biar ditindaklanjuti. Jadi hal-hal seperti itu kali ya, Pak. Itu ini para bupati dengan Aster nanti. Ya, baik, Pak. Karena bupati ini tidak hadir, Pak. Singkil dan Kota Canai, Pak, ya. Ya. Kemudian yang perlu ujar lagi seperti Bapak Bupati Pidijaya Jaya mengatakan tadi bahwa banyak kuala atau sungai yang baru terjadi pasca banjir. Jadi saya ingin menambahkan, ingin garis bawahi adalah, ada Menteri KKP di sini enggak? Perwakilan? Kalau tidak, saya pesan kepada Bapak Dewan, Komisi 4, karena juga sebenarnya 25% Pak, orang Aceh nelayan berpencarian ke laut. Jadi pada prinsipnya kita harus normalisasi kuala, Pak. Kuala keluar masuk harus lancar, Pak. Sekarang kuala-kuala tersebut mereka yang berpencarian ke laut
Tidak tunggu air pasang, Pak. Keluar tunggu air pasang, masuk tunggu air pasang. Jadi pada hakikatnya untuk kita normalisasi, ini di setiap kuala ada sentimen, Pak. Atau pasir yang menumpuk. Terus seperti PD Jaya kemarin, mereka tsunami lagi, Pak. Karena naik air lagi. Ada pengungsi bertambah lagi. Karena pendangkalan kuala tidak normal, Pak. Jadi saya harap kepada Pak Tia Khalid sebagai perwakilan Menteri KKP untuk menormalisasi kuala dengan catatan. Mungkin pasir di tempat itu mungkin kita boleh kita fungsikan, Pak, dengan catatan ada orang yang ingin mengambilnya dengan catatan kuala itu dibenahi, Pak. Jadi mohon dukungan kepada Pak Menteri KKP dan juga kawan-kawan kita yang berkaitan dengan KKP supaya ini kita benahi, Pak. Nah, kemudian ini, Pak, saya alamatkan kepada posko kita, Pak. Ini Pak Purbaya, posko kita di Jakarta, Pak. Sama Pak Mendagri. Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak megang, tidak makan lagi, ngerasanya Ramadan nggak sah, Pak. Seperti itu. Jadi daging yang termahal di Aceh, di seluruh Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai 200.000 per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai 300, Pak. Karena banyak ternak yang korban. Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak. Atau sapi utuh, Pak. Untuk kita apakah jual atau apakah kita kasih kepada masyarakat yang dampak supaya dapat menikmati dagingnya, Pak. Saya rasa kita boleh import, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban di tempat saya, di kampung saya, Pak. Dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak. Jadi dapat banjir, Pak. Kemudian saya sampaikan ini kepada Pak PUPR atau Perhubungan. Saya sebelum ini juga menyampaikan kepada Pak Menko, Pak AHY, supaya eskavator butuh dalam 5 unit, Pak, yang ban karet, supaya mereka cepat berjalan kalau ada longsor dan tanah runtuh, Pak. Jadi 5 unit, Pak, kalau boleh. Eskavator yang ban karet yang cepat akses ke lapangan, Pak. Itu urgent juga, Pak. Jadi selesai itu, Pak. Kemudian Pak Menteri PUPR, kalau boleh, Pak, jalan tol diakseskan 24 jam, Pak, yang ada sekarang di Aceh itu. Karena melintas setiap sembako dan lain sebagainya, Pak. Selesai itu, Pak, terima tambahan daripada saya, Pak Pimpinan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih